Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fauzi dalam mata kuliah sejarah perkotaan. Adapun untuk pertemuan yang ketiga ini, dalam pertemuan video yang ketiga ini, saya akan melanjutkan materi yang kedua atau video yang kedua, yaitu tentang pengertian kota. Kemarin sudah sampai pada materi menurut sejarahnya kota-kota, jenis-jenis kota dibagi menjadi 4 jenis. Nah, antara lain ada kota-kota sebelum Masehi, ada kota-kota sebelum Masehi, ada kota abad pertengahan dan sebelumnya, dan ada kota lama di timur dan di tengah. Kemudian ada kota-kota di dunia modern. Itu sejarahnya. Kalau menurut fisiografinya, yaitu kota-kota menurut letak fisiografi atau kondisi fisik di muka bumi, itu ada kota yang didirikan di atas bukit seperti kota-kota di Athena, Roma, dan Spanyol. Kemudian ada kota-kota di bentuk gerbang bangunan seperti di Italia Utara dan di Eropa, itu sering disebut Ghat, ya, kota-kota. Kota-kota ini maksudnya kota-kota pada lorong dua bukit atau pegunungan Keystone. Kota-kota di daerah pelatihan dataran tinggi di Jawa, misalnya di pemukiman Dieng yang terletak di pelatihan Dieng. Mungkin ada yang sudah ke Dieng, itu termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi itu bukan gunung ya, tapi dataran tinggi itu tanah yang meninggi atau berkumpul meninggi karena dia pertemuan dua patahan sehingga seperti ini ya, jadi meninggi ke atas. Tapi kalau gunung itu ada tekanan dari bawah, lava kemudian menggunung seperti gunungan tanah lava. Itu beda dengan Dieng itu daerah patahan. Kemudian kota-kota yang terletak di daerah dom yang telah mengalami erosi. Dom itu semacam dataran yang tererosi, ya, sehingga tergerus, sehingga tanahnya menjadi turun. Yaitu kota-kota bandar, yaitu kota-kota yang di tepi pantai, kota-kota yang terletak di dekat sungai, di dekat perairan, kota-kota sepanjang hulu sungai, misalkan Sriwijaya, yaitu dekat sungai, Surakarta, Kerajaan Surakarta, kota-kota di delta, misalkan Majapahit, kota-kota di sekitar teras sungai. Itu kota-kota. Kemudian kota-kota padang pasir, biasanya kota-kota tersebut yang ada di padang pasir itu kota yang letaknya dekat dengan mata air atau oase. Kota-kota yang muncul karena pembukaan daerah baru seperti yang terjadi di Indonesia di masa ini, di Kalimantan itu banyak kota-kota baru sekarang. Lanjut. Kemudian perbedaan antara kota dan pedesaan, antara lain kota mengenal pembagian kerja yang luas sedangkan pedesaan tidak. Pembagian kerja yang luas maksudnya adalah spesifik kerja yang ada di kota itu kompleks
Sedangkan kalau di pedesaan itu homogen, kalau di sini heterogen. Jadi heterogen pekerjaan, kalau di sini homogen pekerjaan. Di sini biasanya spesifikasi kerjanya itu luas, ada yang guru, polisi, dokter. Kalau di pedesaan sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Struktur sosial di kota mana suatu diferensiasi atau perbedaan kelas, sedangkan di pedesaan relatif diferensiasinya itu sederhana. Kota mengarahkan gaya hidup pada kemajuan, sedangkan pedesaan gaya hidupnya bersifat tradisi. Kota, individu memainkan peranan penting dalam kebudayaan kota, sedangkan di desa tidak seperti di kota. Maksudnya, individu itu sebagai akan perubahan suatu kebudayaan, sedangkan individu di desa itu bersifat mengikuti keputusan dari komunitas terbanyak atau tradisi. Kemudian kota merupakan pusat informasi dengan segala macam media massa seperti surat kabar, radio, TV, media cetak lainnya, dan luas sekali. Sedangkan di desa tidak seperti itu. Ada 3 unsur utama yang ada dalam kehidupan kota. Yang pertama adalah ruang, termasuk tanah dan lingkungan yang diatur, yang digunakan untuk mendirikan gedung dan bangunan seperti untuk kantor-kantor, bank, stasiun, pasar, bioskop, rumah sakit, dan toko. Ruang itu untuk jalur-jalur jalan, ada taman-taman dan lapangan olahraga, dan ada tempat parkir. Kemudian unsur lainnya ya adalah pengaturan kota. Jadi kota itu ada pengaturnya, baik pengatur tentang tata pembangunan bangunan, tata lalu lintas, tata banyak sekali. Kalau di kota itu identik dengan semuanya hidupnya itu diatur dan harus mengikuti peraturan itu. Kalau di desa tidak sedemikian rupanya. Kalau di desa mungkin buang sampah, lap di sungai. Tapi kalau di kota dikenai sanksi. Kemudian warga kota mengisi segala kesibukan kota di bidang-bidang perdagangan, pendidikan, seni, budaya, transportasi, pertokoan, kegiatan jasa, olahraga, dan pemerintahan. Kemudian ciri-ciri kota. Terutama kota-kota yang tergolong kota-kota besar dapat dilihat dalam beberapa penampakan. Yang pertama, tempat untuk pasar dan pertokoan. Pasar selalu merupakan tempat titik penting dari suatu kota, baik pada masa kuno maupun masa modern sekarang ini. Dalam sejarah perkotaan, pada masa kuno, pasar telah sejak awal menjadi suatu komponen dari kehidupan kota, di mana pertukaran barang atau barter terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barter telah menjadi suatu sistem jual beli. Dewasa ini ada pusat-pusat pertokoan besar atau shopping center. Menurut Arthur B. Gallon dan Simon Isnor Shopping Center dari segi pelayanan dapat digolongkan menjadi ini dunia.
Arthur Begaton dan Simon Eisner. Shopping center dari segi pelayanan dapat digunakan menjadi 3 kategori. Yaitu Neighborhood Center itu melayani penduduk kota 7.500 sampai 20.000 orang untuk berbelanja. Ini kapasitasnya. Nah, ini mungkin Hartono Mall masuknya dalam 20.000 orang ini ya, dalam 1 hari. Kemudian Community Center yaitu melayani 20.000 sampai 100.000 orang, yaitu mall yang melayani 20.000 sampai 100.000 orang. Kemudian Regional Center itu melayani 100.000 sampai 250.000 orang belanja. Nah, ini shopping center. Daerah-daerah inti kota atau pusat kota merupakan akumulasi dari gedung-gedung, kantor pos, bank, pasar. Nah, daerah-daerah ini disebut dengan pusat daerah kegiatan kota atau PDK, atau istilahnya dalam bahasa Inggris disebut dengan downtown. Dan daerah ini merupakan jantung kota. Kemudian tempat-tempat untuk parkir. Tempat-tempat rekreasi. Tempat-tempat parkir daerah pusat kota itu hidup karena jalur jalan pengangkutan. Di negara-negara tempat parkir telah dibuatkan di bawah tanah dan di atas tanah, bangunan gedung pasar atau pertokoan. Dan untuk tempat rekreasi dan olahraga di kota ini sangat diperhatikan sekali oleh pembuat suatu kota atau pengendali kota. Tempat rekreasi dan olahraga ini sangat penting karena untuk anak-anaknya bermain maupun berrekreasi. Karena kalau di kota itu tingkat stresnya itu sangat tinggi, makanya perlu namanya rekreasi dan olahraga. Lanjut, beberapa subdisiplin baru yang menyangkut studi perkotaan nanti kita akan bahas pada pertemuan yang keempat. Mungkin itu aja saya untuk materi yang ketiga ini. Ada pertanyaan nanti di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.